Salam sehat, jumpa kembali dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Yesus tidak menyampaikan pesannya dengan bisikan atau ngedumel. Ia tidak berputar-putar atau berjam-jam membuang waktu untuk mendiskusikan pendekatan paling aman untuk melakukan sesuatu. Ia tidak duduk menunggu sidang komite yang tak terbilang jumlahnya guna mendapatkan izin untuk membuat pernyataan. Dia tegas dan belak-belakan. Karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan berbicara tentang to the point. Ia berteriak, ia menghentak-hentakkan kaki, ia melempar meja dan kursi, ia menjerit, dan segala sesuatu yang ia lakukan memberikan penegasan mengenai apa yang ia lihat sebagai misinya. Ia menerobos alam kesadaran orang-orang dengan perbuatan nyata, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan yang belum pernah dilakukan, dilihat, atau bahkan didengar. He is the real man. Orang bisa mengatakan bahwa ia menggunakan darahnya untuk menuliskan pesannya. Sejauh itulah ia lugas, belak-belakan, dan to the point. Memahami bahwa otoritas harus diterapkan di dalam batin sebelum bisa dikenali dari luar, Yesus dengan terus terang menggunakan otoritasnya. Ia tidak menunggu sampai ia mendapatkan gambaran totalnya. Ia tidak menunggu sampai langit terbebas dari mendung. Ia mengibarkan panji-panjinya tinggi-tinggi dan menggelarnya setiap hari. Ia mengambil kanvas kehidupannya dan melukiskan sebuah pesan yang cukup besar dan cukup belak-belakan dan cukup cemerlang yang bisa dilihat oleh semua orang. Ia berjalan memasuki rumah ibadat sebagai anak usia 12 tahun dan mulai mengajar. Sebagai orang dewasa, ia menyerbu rumah ibadat dan menjungkir balikkan keadaan. Yang salah ia katakan salah secara belak-belakan. Ia menegur kesalahan secara to the point, langsung pada sasaran, seperti peluru yang melesat. Tak ada kompromi terhadap penyimpangan. Yang ia katakan iya, yang tidak ia katakan tidak. Dan ia tidak minta maaf pada siapapun. Ini bukan karena ia congkak, melainkan karena ia berani dan benar. Itulah sebabnya Matius menulis dalam pasal yang kelima ayat yang ke-37, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tegas tidak identik dengan kasar. Karena itu Yesus juga berkata kepada saudara dan kita semua yang tertulis dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadilah seperti Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tampillah selembut sutera, dan setiap orang menyukai sutera. Saudara akan tampil dengan harga yang tinggi dan mahal, dan semua orang menyetujuinya. Jangan takut. To the point. Yang ia katakan iya, yang tidak katakan tidak. Maka Tuhanlah yang mempromosikan saudara, Tuhanlah yang membela saudara, karena Tuhan di pihak saudara. Selamat praktek untuk to the point. Tuhan Yesus memberkati.